liga profesional ini cuma 10% di Mitra Surabaya. Bayangin. Iya. Nah, apakah akan 10% terus? Mungkin di tahun ke-5 ke-6 akan jadi 20%. Di tahun ke-10 nah mungkin begitu nanti lebih kondusif gitu ya. Atau kalau presidennya ganti mafianya ganti enggak ya? Gua enggak tahu juga. Itu kita ajari orang tua bahwa penting untuk anak-anak komunikasi, penting untuk teamwork, penting untuk trust orang bahwa kalau gue kasih ke dia nih dia bisa begini dan lain sebagainya. Itu hanya bentuk kiasan dari kita adalah legalin supaya muncul di permukaan, supaya terorganize. Jadi kalau bisa jangan fixing the game. Jadi lu betting deh, tapi jangan mengatur pertandingan. Itu kan karena di semua liga internasional itu nggak fixing the game. B Media Podcast. Mas, saya ingin bercerita sedikit gini. Ekosistem bola kita nih kan Mas Mardigu masuk di bola. Ekosistem sepak bola kita ini ada 3, Mas. Yang pertama adalah kelompok penguasa, pengusaha, konglomerat, pejabat yang butuh popularitas. Nah, ini pasti ngejarnya ketua umum PSSI ini. Mas Mardigu punya ini enggak cita-cita jadi ketua umum PSSI ini? lewat nah, itu. Yang kedua adalah kelompok yang menguasai dari hulu sampai hilir sepak bola Indonesia, mengkapitalisasi bisnisnya, kemudian memonopoli bisnisnya, sampai mengatur hasil pertandingannya, siapa yang juara, siapa yang promosi, siapa yang degradasi. Ini kelompok mafia. Menurut versi saya. Yang ketiga ini kelompok kita nih penggemar sepak bola yang berharap sepak bola kita berprestasi tapi nggak dapet gitu kan. Nah selama yang kelompok dua ini terus berkuasa, selesai bola kita, Mas. Nah pandangan Mas Mardigu gimana? Karena itu kita udah tahu dari awal. Maksudnya gitu, kita waktu masuk ini benar-benar kita bukan tidak mereview. Jadi kita tahu bahwa di Liga 1 tidak ada yang untung. Kalau Bali United terlihat jereng gitu tetap aja kita tahu ditekor gitu kan. Iya. Dia cuma bagus kemasannya aja. Kita tahu. Ya selama ada nomor 2 tadi gitu ya. Jadi teman-teman kita yang sport enthusiasm ini yang kita bilang adalah the winning 12 karena kan the winning 11 yang ada di lapangan. The winning 12 tuh yang penonton itu, benar enggak? Betul. Ini kayak nggak pernah dapat benernya gitu ya, dapat benernya. Kalau itu dirubah dalam satu malam, saya pikir nggak mungkin. Itu yang saya bilang. Tapi yang saya lihat adalah seperti tadi Mas bilang, 4 triliun itu is a big money, gitu. Mari kita pilah-pilah. Liga profesional ini cuma 10% di Mitra Surabaya. Bayangin. Iya. Nah, apakah akan 10% terus? Mungkin di tahun ke-5 ke-6 akan jadi 20%. Di tahun ke-10 nah mungkin begitu nanti lebih kondusif gitu ya. Atau kalau presidennya ganti mafianya ganti enggak ya? Gua enggak tahu juga. Coba kita pilih di antara 3 itu kan. Agak sulit, Mas. Selama yang ini kuat, yang penting ketua siapapun boleh ketua, tapi bola kita yang ngatur. Nah, ini kelompok gurita ini yang kemudian menjadi problem sepak bola kita nih kan. Nah, itu artinya itu bahkan masuk juga di Liga 3. Mas Mardigu itu akan merasakan itu semua. Pasti gitu. Sudah tahu di awal kita masuk sudah langsung hal itu terjadi kok gitu. Jangan-jangan baru masuk bilang mau promosi kan nih. Siapkan sudah sekian. Ya udah begitu, udah begitu. Kita tahu karena itu kita bilang dari pertama bahwa Liga 3 atau liga profesional hanya 10% dari perhatian kita. Bukan kita tidak perhatiin gitu. 90% tetap. Ini kita berharap suatu hari ini akan menjadi liga sempurna gitu ya. Seperti di negara-negara yang lain. Kita bersabar aja, tapi jangan sampai kita puasa selama 10 tahun gitu ya. Kita juga tidak berniat untuk menjual bisnis kita ini. Yang penting adalah saya ngelihat adalah sport enthusiasm untuk soccer ini gila banget. Maksudnya orang-orang yang orang tuanya tahu bahwa anak gue perlu major muscle-nya ini olahraga, perlu teamwork, perlu segala macem. Itu saya rasa lebih ke jadi beberapa kali kita ngadain seminar tentang pentingnya untuk olahraga itu bagus. Banyak olahraga, ada basket, ada volley, ada segala macam. Tapi kenapa sepak bola itu cukup penting? Karena dia team players. Nah di dalam bisnis, dalam kehidupan, di dalam membina keluarga, di dalam membina bisnis atau menjadi profesional atau menjadi pengusaha, teamwork itu everything. Bener nggak? Nah untuk understanding other people. Bola ini filosofinya kuat banget. Itu yang kita bilang. Jadi kita sekarang ini lebih mengajarkan ke orang tua, ke anak tentang filosofi bola, gitu ya. Misalnya nih, bahwa kita main bola, itu kalau nontonnya dari atas,
kita cuman teriak-teriak aja. Saya ingat dulu siapa pemain waktu di SEA Games Liga Emas Papua yang badannya kecil tuh, yang suka bawa bola sendiri. Siapa? Boas Pahabol. Angkatan dia. Aduh. Si Octaviano Maniani. Si Okto itu kan waktu di latihan di Kopassus kan waktu itu iya, kan, betul. di gojlok di Kopassus, dia kan suka bawa sendiri kan. Betul. Gitu. Terus ya kita ajak ngobrol. Jawaban dia ada. Begini Bapak. Ada 11 teman dan 11 lawan. Iya. Semua tinggi-tinggi, siapa ini? Saya nggak tahu siapa yang ini. Jadi kalau kita jadi pemain itu, dia bawa sendiri itu kalau kita lihat, oper, dia tuh tidak lihat, benar nggak? Iya. Nah, tapi begitu dia understand bahwa, lu tuh nggak kelihatan. Nah, temennya lah, gue kosong. Berarti kan teriak-teriak kan di pertandingan itu. Gue kosong, loss dan lain sebagainya. Jadi main bola bukan kayak main di PlayStation yang cepet bening begini, nggak sesederhana gitu. Itu kita ajari orang tua. Bahwa penting untuk anak-anak komunikasi, penting untuk teamwork, penting untuk trust orang bahwa kalau gue kasih ke dia nih dia bisa begini dan lain sebagainya. Nanti di kehidupan itu adalah bekal dia untuk sukses. Jadi saya pikir saya pengalaman sebagai entrepreneur lebih dari 25 tahun merasakan bahwa manfaat saya dulu berlatih bola untuk understanding other people, a good follower. Jadi di dalam bermain bola, good followership itu menentukan. Yang punya leadership pelatihnya. Kalau ini udah punya kreatif sendiri itu nggak bisa bermain gitu kan. Tapi problemnya di akademi itu Mas, ini pelatih sudah berkuasa di lapangan. Di garis lapangan itu ya orang tuanya berkuasa juga. Jadi ngasih instruksi juga. Anaknya bingung, kita mau ikut yang mana nih? Itu yang selalu terjadi. Yang pada akhirnya ribut-ribut berhenti keluar gitu. Itu kita sudah sudah mitigasi semua. Kita bicara bisnis ya, udah mitigasi semua bahwa yang di briefing pertama orang tuanya. Iya. Gitu. Jadi kita kalau ada pendaftaran itu ada training khusus orang tuanya. Khusus orang tua. Karena kita tahu dia bisa mempengaruhi pemain, dia bisa marah sama pelatih dan lain sebagainya. Kita ngasih tahu bahwa orang tuanya harus kita kasih tahu arahnya ini bagaimana. Jadi filosofi bola, spirit bola itu memang orang tuanya harus diajarin. Betul, karena orang tua kadang-kadang pengen anaknya paling menonjol. Itu kan problemnya. Sehingga kemudian ketika berangkat mau ada turnamen, pokoknya kalau bola lu pegang, lu tembak aja langsung ke gawang. Padahal saat latihan pelatihnya bilang kamu pegang bola, lihat teman lebih kosong, umpan. Akhirnya itu ya strateginya pelatih nggak jalan. Bener, itu yang kita bilang bahwa followership lebih diutamakan. Jadi kita sebagai orang tua kita begini ya, kasih percaya sama pelatih. Terus anak-anak good followership. Jadi kita briefing. Kita sudah praktis ini cukup lama. Jadi saya pikir gini, saya cukup serius untuk membangun industri bola. Mungkin dari jawaban saya terlihat bahwa argumen saya cukup kuat sekali gitu ya. Tapi saya harus make money, benar nggak? Iya. Gitu. Harus seperti itu. Karena itu saya main di A dan B deh. Mungkin teman-teman banyak yang kecewa nanti yang gue nggak mampu bayar 500.000 gitu ya. Kita nanti ada cara lain untuk mensubsidi teman-teman yang itu. Tapi karena demi make money ya, saya main di A dan B. Ini masalah dagang ya. Main di B dan A, orang tua di briefing. Itu kuncinya. Yakin Mas dengan brand Mitra Surabaya? Oh yakin. Insya Allah yakin. Karena itu bagi saya adalah itu mimpi besar saya dari dulu. Saya memang fans berat dari Mitra Surabaya. Jadi saya pikir sebagai orang Jawa Timur saya pengen menghidupkan lagi El Clasico. Benar nggak? Persebaya sama Mitra Surabaya gitu ya. Saya pengen hidupin lagi gitu. Tapi tentunya tidak cepat. Apakah itu 2 tahun lagi atau setahun depan gitu? Atau mungkin juga namanya jadi banyak. Ada Mitra Surabaya, Mitra Jakarta, Mitra Madiun. MSA-nya ya, MSA-nya, SSB-nya, sekolah sepak bolanya mungkin akan pakai tadi MSA Blitar, MSA Madiun gitu segala macam. Jadi 10 pertama mungkin kita akan own gitu ya, karena lapangan kita yang punya juga itu yang kita punya. Tapi yang lain mungkin kita akan franchise-kan. Gitu. Mas Mardi gue selalu bilang, saya kalau di bola harus make money, nggak bakar uang. Ini beda sama yang sudah ada di atas lah. Semua rata-rata bakar uang kan itu. Nah, Mas Mardi gue ngelihat kenapa kemudian sepak bola kita di level atas yang harusnya mengindustri gitu kan, justru pada bakar uang. Mas Mardi gue lihatnya seperti apa? Biar kemudian kawan-kawan yang sekarang ada di Liga 1 kan setidaknya bisa ambil pelajaran dari diskusi kita saat ini gitu kan. Jadi kalau kita bicara dagang untuk exposure tuh misalnya gini. Penonton Liga 1 katakanlah 5
50 juta orang. Ya. Katakanlah 50 juta orang. Terus saya membuang uang 5 miliar. Jadi 5 miliar bagi 50 juta itu cheap. Untuk nama saya terkenal, murah. Gitu loh. Itu cara menghitungnya. Jadi bakar uang itu bukan berarti satu arah, uangnya loss. Tapi value yang lain naik. Nah ini yang orang nggak hitung. Jadi kadang-kadang bakar uang itu bukan sekedar bakar uang dan dia rugi. Yes, financially memang rugi 5 miliar. Tapi terekspos di 50 juta lewat sepak bola, mudah. Jadi popularitas yang dicari dong. Kan kita ada brand sebenarnya ya. Ada brand, ada produk yang mau kita jual gitu. Misalnya nih, ini saya punya produk yang namanya Dinaran gitu ya. Dipakai di dadanya dia 50 juta orang terekspos selama satu kompetisi, satu tahun kompetisi. Satu berapa musim, sih? Satu musim berapa sih? 10 bulan. 10 bulan. Oh itu cukup masuk ke bawah sadar itu. Dan 5 miliar itu lebih murah daripada saya masang iklan di TV. Gitu maksudnya. Jadi terkadang kita sebagai pengusaha memang membeli sesuatu bagi orang awam bilang rugi kok dia masuk, kok masih bertahan selama 5 tahun, bener nggak? Karena waktu dihitung sebagai marketing cost itu murah gitu. Tapi kan problemnya marketing cost di bola itu menjadi problem ketika kemudian di lapangannya ya tawuran supporter itu kan secara ini image-nya jadi buruk juga. Betul. Ada hal yang menarik di dunia engagement itu tidak berdiri positif sama negatif. Karena pikiran manusia sebenarnya netral. Jadi berita buruk ini kadang-kadang terulang-ulang. Tawuran di sininya merek ekstrak. Joas misalnya kayak gitu, tapi tawuran terus difoto segala macam. Itu yang dibutuhin kadang-kadang. Gitu ya. Jadi bad news is good news gitu. Yang bagi dunia kita pebisnis, no news, it bad news. Jadi nggak ada berita tuh berita buruk. Berita baik, berita buruk itu baik buat kita gitu. Jadi benar dong. Selama ini ada salah satu pengurus PSSI yang mengatakan gini. Rivalitas supporter itu aset. Jadi kalau selama pertandingan bola itu ada yang luka-luka dan sebagainya itu aset kita. Berarti itu benar dong. Kalau bisa jangan luka lah. Jangan fisikal lah. Iya, gitu karena ya, kalau sekedar akhirnya Mas dipelihara. Misal rivalitas Persija dengan Persib. Itu kalau main bolanya enggak pakai enggak pakai barakuda masuknya seolah-olah ini itu enggak seru gitu kan. Padahal dalam aturan kompetisi itu kan tuan rumah harus menjaga keamanan dan kenyamanan pemain. Ketika datang ke stadion dengan barakuda kan udah enggak aman itu kan. Jangan, makanya itu harus hilang. Itu harus hilang ke depan harus hilang. Nah, Mas, ini kan selama ini Indonesia itu disebut-sebut oleh sepak bola dunia ya, bahkan Eropa semua melihat Indonesia salah satu pasar sepak bola Asia gitu kan. Apakah kita selama ini menjadi konsumen aja harusnya Mas gitu? Kita sport apparel atau busana atau baju olahraga itu belum terlalu besar. Maksudnya dibandingin sama negara Malaysia aja sport apparel lebih gedean dia dari kita. Karena kita suka yang KW Mas. Ya, iya itu. Jadi kalau lihat industri bola kita industri bola kita belum hidup untuk jadi market sekalipun. Belum hidup. Belum. Jadi misalnya kayak baju klub yang kita belinya KW langsung. Iya, betul. Jadi karena kita baru launching kaos kita nih, jersey kita, besoknya udah ada tuh di pasar-pasar tuh. Masih di Photoshop, belum kita buat. Mitra Surabaya masih di Photoshop. Kan kita buat di langganan itu. Toto ini kapan dia pakai baju kitanya gitu. Jadi tapi padahal itu untuk sebuah Liga 3. Ya memang itu terjadi. Saya pikir nggak apa-apa ya, karena imitating itu sebuah langkah bagus. Itu versi saya. Karena Tiongkok dulu 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu dulu imitating country. Negara pemalsu, negara peniru. Tapi begitu Allah bisa karena biasa kan. Begitu dia biasa menjadi mahir, sekarang jadi innovating country. Jadi sekarang ini biarin aja, di imitating tuh biarin aja, gitu ya. Nanti terjadi pembiasaan, nanti terjadi perubahan, nanti jadi inovasi juga. Suatu hari kita punya gaya sendiri kok, gitu suatu hari ya. Jadi insya Allah saya pikir nggak sampai 5 tahun. Saya berharap mafia mungkin sulit dihilangkan. Selama orang-orangnya 10 tahun itu aja, benar? Iya, betul. Cuma ganti casing aja. Ganti casing aja gitu ya. Terus kita tahu bahwa pertandingan itu nggak enak banget pada saat diatur, benar nggak? Betul. Terus harus
toto kick, tendangan dan lain sebagainya. Jadi nggak hidup gitu ya. Tapi itu yang terjadi di Indonesia sekarang, sehingga karena itu penonton udah nggak nonton lagi. Kita nonton pada saat pertandingan sama internasional aja, nah itu baru tuh. Ya kan sebenarnya misalnya match fixing atau judi itu seluruh olahraga pasti ada gitu kan. Misalnya di Inggris bahkan hampir separuh klubnya itu disponsori rumah judi kan. Bahkan bettingnya kenceng banget. Tapi kan mereka membedakannya adalah mereka main dengan kualitas. Sementara kita gitu kan tergantung pesanan. Akhirnya permainan yang harusnya kita datang sebagai penonton melihat permainan yang bagus, akhirnya cuma dia kadal-kadalin dengan apa yang mereka dapatkan secara di luar dari sepak bola. Misalkan ini pemain biasanya bagus, kok sekarang lari-lari doang nih gitu. Tiba-tiba dapat kartu merah gitu kan. Itu kan tadi kalau Mas Bardi bilang taruhan aja kartu merah ada. Akhirnya kita berpikir, wah jangan-jangan ini dimainin sama Bandar nih. Jadi industri makanya kalau mungkin ekstrim ya, kenapa nggak dilegalin aja itu? Itu wah mungkin teman-teman yang jidatnya bawa sajadah bawa jidat pada protes gitu ya. Itu hanya bentuk kiasan dari kita adalah legalin supaya muncul di permukaan, supaya terorganize. Jadi kalau bisa jangan fixing the game. Jadi lu betting deh, tapi jangan mengatur pertandingan. Itu kan karena di semua liga internasional itu nggak fixing the game. Kita misalnya nih, saya sama Mas Mardigo nonton Liga Inggris, Derby London, Arsenal, Chelsea. Saya pegang Arsenal, Mas Mardigo megang Chelsea. Itu. Kan cuma sebatas itu. Sebatas itu tidak nembak wasit supaya itu gitu kan. Itu kan gitu. Sementara di kita nih, dilihat bettingnya ini gitu kan, wah menang ini, semua orang pasang ini, dia ambil yang kalah kan. Tapi dia atur di dalam supaya dia dapat gitu. Itu yang terjadi. Dan itu udah tahunan. Jadi saya pikir sudah hampir 2 presiden 20 tahun yang sekarang ini belum pernah bisa menyelesaikan masalah bola. Apa harus diganti kita ini ya? Mas, ya nih saya pertanyaan lanjutan nih. Itu kan image kita udah jelek banget. Bahkan supporter bola datang ke lapangan, dia udah tahu tuh timnya akan kalah. Nah, ketika itu jadi kenyataan, makanya dia pada ribut semuanya kan, lempar botol sebagainya. Nah, ngerubah image ini caranya gimana Mas sebagai pakar ini marketing nih? Kita sekali lagi merubah sesuatu yang sudah jadi habit selama 20 tahun itu tidak mudah. Jadi namanya hard habit to break. Jadi ada lagunya tuh kalau nggak salah. Iya. Jadi habit yang kayak gitu tuh susah di break gitu ya. Tapi bukannya tidak mungkin. Karena itu saya pikir kalau saya berada di luar sebagai komentator, mungkin dibilang saya bullshit. Tapi saya bilang, kasih saya waktu 10 tahun, saya ubah itu semua. Saya ubahnya pelan-pelan, gitu. Saya ubahnya pelan-pelan. Jadi saya pikir susah memang kalau dijelasin teorinya atau grand plan-nya bagaimana. Tapi kalau kita bisa main di SSB kita aja dulu, kita main di SSB kita. Nanti kita tahu ini having fun tuh di sini bagaimana. Terus nanti kita naik ke Liga 2. Di Liga 2 tuh mungkin kita bertahan 3-5 tahun lagi gitu, bertahan di Liga 2. Terus terjadi flow. Apa yang terjadi kalau attitude anak-anak kita ini udah bagus? Ternyata 50% di Liga 1 adalah alumni dari Mitra Surabaya Academy. Itu impian gue. Gitu ya. Walaupun kenyataannya misalnya ini yang terjadi di lapangan Mas. Misalnya ada akademi karena dia punya duit banyak dan sebagainya, ambil pemain-pemain yang dari akademi lain yang potensial dikumpulkan dalam satu tim sehingga menjadi the dream team. Itu ada tuh Mas di Jakarta ada di Jakarta kan gitu kan. Ini kan menjadi problem yang klasik di bola kita gitu kan. Sehingga kemudian yang kedua lagi misalnya di aturan FIFA kan ada setiap pemain yang asalnya dari sebuah akademi kemudian diambil, maka klub profesional wajib memberikan kompensasi kepada akademi yang menghasilkan itu gitu. Nah ini kan aturan-aturan di PSSI-nya nggak ada ini. Kita harus menerapkan itu. Jadi kita memang strict sekali. Jadi anak-anak itu akan ada kontrak sama kita. Ini kita bicara benar-benar kita bicara dari SW. Walaupun dia bayar. Walaupun dia bayar. Bahkan kalau dia bagus, kita berani nyekolahin dia untuk ke 6 bulan di itu tertentu. Kita udah ada planning kayak gitu. Tapi tentunya di situ kita bicara sponsor ya. Nah sponsor tuh larinya ke sana, bukan untuk liganya, tapi untuk membangun karakter. Jadi saya pikir adalah ini cita-cita, sekali lagi cita-cita. Ini kan saya pernah bilang kelemahan kita itu adalah di karakter bangsa. Jadi kalau misalnya saya dapat mandat nih jadi presiden nih, kalau nih ya
biar Gibran aja dulu kali. Iya. Tapi kalau tadi 10 tahun udah bisa jadi ketua umum PSSI. Gitu ya. Karena syaratnya di statuta 5 tahun aktif di sepak bola. Oke, Itu 10 tahun tadi. Udah bisa 2033 Mas Mardiko ketua umum PSSI. Tapi apa teori yang sedang dijalankan ini Harus proven. harus proven dan jadi kenyataan. Benar, gitu. benar. Jadi kita memang masalah attitude itu karena itu kalau kita dapat mandat, saya bilang kita tuh anak SMA tuh sekolah hanya sampai kelas 2, 1 tahun terakhir adalah wajib militer. Nah ini kuncinya wajib militer. Nah di bola juga sama. Bola saya akan mengkhususkan tentang attitude. Bukan kalau skill nendang apa segala macam bener-bener attitude, termasuk attitude orang tuanya. Attitude orang tuanya, attitude anak. Jadi bener-bener attitude. Jadi kita bener-bener kita yakin alumni kita mungkin 80% nggak akan pernah bisa dibayar. Karena gini, sekali lu bisa dibayar, habis hidup lu. Dia bisa dibayar tuh. Tapi kalau lu punya attitude bahwa bener-bener punya attitude, saya pikir ini akan merubah. Jadi cita-cita saya adalah kita flooding, kita banjirin aja orang-orang dengan attitude yang bagus. Karena itu mungkin kita nanti akan banyak seminar-seminar untuk mengedukasi orang tua, penonton kalau perlu kita edukasi, bener nggak? Betul. Ini homeworknya banyak sekali. Saya pikir PSSI nggak kerja, Menpora juga lupa kali, bener nggak? Karena masih urusan BTS. Jadi ya udah kita aja mulai dari versi kita gitu. Nah karena itu saya mau datang ke bicara bola, ketemu di sini gitu ya. Karena ini channel yang saya harap didengar banyak orang. Didiskusikan banyak orang gitu kan. Jadi saya nitip ide, nitip informasi ini ke mereka bahwa kalau ditanya Bosman nanti ke depan planningnya apa? Educate. Attitude gitu ya kayak itu basicnya. Jadi itu kesimpulannya Mitra Surabaya itu pesantren bola. Itu cocok kali ya. Kita jadi kayak bola nih gua. Emang yang ditunggu sekarang kayak bola karena rata-rata itu karena nggak ada doa kiai jadi bola kita itu nggak bisa benar.